Bertemu kembali dengan saya di Inspirasi 70. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi momentum dan impuls fisika kelas 11 dalam bentuk soal dan pembahasan, yaitu trik menganalisa tumbukan antara bola dengan lantai dengan dua metode, yaitu metode vektor satuan dan metode rumus kosinus. Baik, mari kalian perhatikan soal yang berikut ini. Bola bermassa 200 gram bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, menumbuk lantai dengan membentuk sudut 37 derajat seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, bola mengalami pemantulan dengan besar kecepatan dan sudut yang sama. Kita perhatikan di sini kecepatannya V, di sini juga V, sudutnya juga sama dengan 37 derajat terhadap arah horizontal, ya. Jika bola mengalami kontak dengan lantai selama 2 sekon, tentukanlah bagian A besar impuls yang dialami bola. Bagian B, besar gaya rata-rata yang diterima bola. Baik, kita buat penyelesaiannya, yaitu dengan metode vektor satuan terlebih dahulu. Untuk bagian A adalah menentukan impuls pada bola. Kita perhatikan dulu gambar daripada bendanya sebelum tumbukan, ya. Sebelum tumbukan, yaitu gambar yang sebelah kiri ini, kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan sumbu X positif dan sumbu Y positif seperti ini. Artinya, semua vektor yang mengarah ke kanan itu adalah positif, kemudian yang ke atas juga positif. Dan sebaliknya nanti, yang mengarah ke kiri ataupun yang ke bawah, nanti tandanya akan bertanda negatif. Nah, kemudian kita akan melukiskan yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita akan membuat sudutnya, ini sudut di sini dengan di sini berseberangan, maka sudut di sini sama dengan 37 derajat. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan metode vektor satuan, ingat pada sumbu X itu vektor satuannya nanti akan dinotasikan dengan I. Kemudian vektor satuan pada sumbu Y itu notasinya sama dengan J. Kemudian kita akan membuat komponen daripada V pada sumbu X, ini sama dengan Vx. Selanjutnya ke bawah adalah Vy. Maka kita akan bisa menentukan komponen daripada Vx dan Vy yang kita buat dalam bentuk persamaan vektor kecepatan. Di mana Vx itu akan sama dengan V dikalikan dengan cos 37 derajat sama dengan 10 dikali dengan 0,8 sama dengan 8i. Ini I adalah vektor satuan pada sumbu X. Selanjutnya kecepatan pada sumbu Y, Vy sama dengan, nah kita perhatikan di sini penguraian daripada Vy itu adalah ke bawah. Maka kita harus menuliskan dia bertanda negatif sehingga Vy sama dengan negatif V sinus 37 derajat sama dengan negatif 10 dikalikan dengan 0,6 sama dengan negatif 6J, di mana J adalah vektor satuan pada sumbu Y. Kemudian momentum awal. Momentum awal pada sumbu X yaitu Px sama dengan M dikalikan dengan Vx sama dengan, nah pada soalnya diketahui massa bolanya 200 gram berarti sama dengan 0,2 kg ya, dikalikan dengan Vx 8i, maka Px akan sama dengan 1,6i. Selanjutnya momentum awal pada sumbu Y, Py sama dengan M dikalikan dengan Vy sama dengan 0,2 dikali dengan negatif 6J sama dengan negatif 1,2J. Kemudian kita perhatikan yaitu bola setelah mengalami tumbukan, ya. Kita lukiskan sumbu X dan sumbu Y seperti ini, kemudian sudutnya sama dengan 37 derajat. Kita uraikan V-nya, ini Vx ke kanan, selanjutnya Vy adalah ke atas seperti ini. Kita buat persamaan vektor kecepatan, di mana Vx sama dengan V kosinus 37 derajat sama dengan 10 dikali dengan 0,8 sama dengan 8i. Selanjutnya Vy sama dengan V sinus 37 derajat sama dengan 10 dikali 0,6 sama dengan 6J. Kemudian momentum akhir daripada bola setelah tumbukan dengan lantai. Px aksen sama dengan M dikalikan dengan Vx sama dengan 0,2 dikali 8i sama dengan 1,6i. Kemudian momentum akhir pada sumbu Y, Py aksen sama dengan M dikali Vy sama dengan 0,2 dikali dengan 6J sama dengan 1,2J.
Kemudian kita akan menentukan impuls I untuk masing-masing sumbu ya. Untuk sumbu X, IX sama dengan delta PX sama dengan PX aksen dikurang dengan PX sama dengan 1,6I dikurang 1,6I sama dengan 0. 0 artinya tidak ada impuls pada sumbu X. Selanjutnya impuls pada sumbu Y. IY sama dengan delta PY sama dengan PY aksen dikurang dengan PY sama dengan 1,2J dikurang negatif 1,2J besarnya sama dengan 2,4J. Kemudian kita akan menuliskan persamaan vektor impuls, di mana vektor persamaan impuls itu notasinya I sama dengan IX ditambah dengan IY sama dengan 0 ditambah dengan 2,4J. Selanjutnya kita sudah bisa menentukan besar impuls I akan sama dengan akar dari IX kuadrat ditambah dengan IY kuadrat. Kita masukkan nilai IX dan IY, maka I akan sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah dengan 2,4 kuadrat. Maka besar impuls I yang diterima bola sama dengan 2,4 dalam satuan kilogram meter per sekon. Selanjutnya pertanyaan bagian B adalah gaya rata-rata pada bola. Untuk menentukan gaya rata-rata pada bola, kita pergunakan persamaan F sama dengan perbandingan impuls terhadap selang waktu delta T. Maka F akan sama dengan 2,4 dibagi dengan 2 sama dengan 1,2 Newton. Kemudian kita akan membuat penyelesaian dengan metode kedua, yaitu metode rumus kosinus. Untuk bagian A, menentukan impuls pada bola. Pertama, kita akan menuliskan momentum awal P, di mana momentum adalah perkalian massa dengan kecepatan. Maka P awal sama dengan 0,2 dikali 10 sama dengan 2 kg meter per sekon. Kemudian momentum akhir P aksen, di mana P aksen sama dengan M, V aksen sama dengan 0,2 dikali 10, juga besarnya sama ya dengan P sama dengan 2 kg meter per sekon. Kesimpulannya adalah momentum awal P sama dengan momentum akhir P aksen. Kemudian kita akan membuat lukisan vektor daripada momentum ya. Kita perhatikan bola mula-mula datang dengan arah seperti ini, maka momentum awal itu persis arahnya searah dengan V mula-mula ya. Dan juga momentum akhir itu arahnya sama dengan arah kecepatan setelah bertumbukan. Maka arahnya seperti ini. Ini adalah vektor daripada momentum awal ya. Sini pangkal, di sini akhir. Kemudian untuk vektor momentum akhir, ini pangkalnya, ini akhirnya. Maka untuk menentukan impuls dengan metode rumus kosinus, kita pergunakan persamaan P aksen dikurang dengan P. Maka syaratnya adalah pangkal kedua vektor itu harus bertemu ya. Maka ini kita teruskan sehingga kedua pangkal momentum awal dan momentum akhir itu harus bertemu di satu titik. Nah, selanjutnya kita akan menguraikan ya P dan P aksen ya. Vektor ini sama dengan di sini. Kemudian ini kita uraikan. Kita pindahkan ya P aksen, maka resultannya adalah kita tarik garis dari pangkal kedua vektor sampai bertemu di akhir kedua vektor di sini. Maka inilah yang kita sebut sebagai impuls. Dengan sudut itu sama dengan 74 derajat. Nah, kemudian kita akan membuat persamaannya untuk selisih daripada rumus kosinus ya. Di mana impuls sama dengan P aksen dikurang P sama dengan akar dari P aksen kuadrat ditambah dengan P kuadrat dikurang 2P aksen dikali P dikalikan dengan sudut AB-nya 74 derajat. Di mana dari kesimpulan tadi P aksen ya itu sama dengan P ya, maka kita masukkan ke sini sehingga impuls akan sama dengan akar dari P kuadrat ditambah P kuadrat dikurang 2P kuadrat dikalikan dengan kosinus 74 derajat. Selanjutnya kita keluarkan P kuadratnya ya. Ini P kuadrat tambah P kuadrat 2P kuadrat, maka I akan sama dengan akar dari 2P kuadrat dikali dalam kurung 1 dikurang kosinus 74 derajat. Kemudian P kuadratnya bisa kita keluarkan ya. Maka I akan sama dengan P dikali akar 2 dikali dalam kurung 1 dikurang kosinus 74 derajat. Di mana P itu sama dengan 2, maka kita masukkan ke persamaan ini.
maka impuls sama dengan 2 dikali akar dari 2 dikali dalam kurung 1 dikurang kosinus 74 derajat. Nah, kemudian di sini ada kosinus 74 derajat. Kita gunakan aturan untuk penjumlahan rumus kosinus ya, di mana kosinus 74 derajat itu sama dengan kosinus 37 derajat tambah 37 derajat. Itu akan sama dengan kosinus kuadrat 37 derajat dikurang dengan sinus kuadrat 37 derajat. Nah, selanjutnya bentuk ini kita buat saja dalam bentuk sinus dengan mengubah di mana kosinus kuadrat 37 derajat itu sama dengan 1 dikurang sinus kuadrat 37 derajat. Sehingga kosinus dari 74 derajat itu akan sama dengan 1 dikurang 2 sinus kuadrat 37 derajat. Akan sama dengan 1 dikurang sinus 37 itu adalah 0,6 dipangkat dengan 2. Ya, itu besarnya akan sama dengan 0,28. Nah, selanjutnya nilai kosinus 74 derajat yang sama dengan 0,28 kita masukkan ke persamaan ini sehingga impuls akan sama dengan 2 dikali akar dari 2 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,28. Akan sama dengan 2 dikali akar 2 dikali 0,72 ya. Dalam akar ini sama dengan 1,44. Akar dari 1,44 itu sama dengan 1,2 sehingga impuls yang diterima bola itu besarnya sama dengan 2,4 kg meter per sekon. Selanjutnya untuk pertanyaan bagian B sama seperti pada metode yang pertama tadi ya, di mana gaya rata-rata pada bola itu dirumuskan sama dengan perbandingan impuls terhadap selang waktu, maka besarnya akan sama dengan 1,2 Newton. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu menganalisa tumbukan antara bola dengan lantai dengan dua metode, dengan metode vektor satuan dan metode rumus kosinus. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, tetap semangat, dan sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.